Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman Serambi Ar-Rasyid di mana berada? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada bulan Ramadan, mobil khusus ibadah-ibadah yang bisa dimaksimalkan pada bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, sahabat Serambi Ar-Rasyid, malam hari ini bisa bertemu kembali dan kita semua kedatangan guru Al-Mukarram ada Ustaz Abdul Karim dan juga ada Ustaz Abdul Rahman dan juga ada Ustaz Ali Basya Al-Bukhari yang insya Allah malam hari ini akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua terkait zakat fitrah dan lain sebagainya. Karena mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, yang mana sebelum Idul Fitri akan dilaksanakan zakat fitrah sebagai kewajiban bagi seorang muslim. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman semua terus follow channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman semua agar kita semua bisa terus memberikan atau menebarkan ilmu yang bermanfaat untuk sesama muslim. Selalu Karim, bagaimana kabarnya Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Ramadan tahun ini sepertinya padat Ustaz jadwalnya ya. Ya enggak juga sih, ada beberapa tempat. Seperti umumnya yang lain, para asatid yang lain. Di satu tempat lain. Selalu Karim di mana? Asalnya dari mana? Kalau asalnya asli mungkinnya sekarang di Kampung Sukamana, Kelurahan Karawang Wetan. Kelurahan Karawang Wetan, Kampung Sukamana, RT 02 RW 22. Tidak jauh dari RW 1. Dari sini lewat sedikit. Dan kebetulan di CMM ini artinya belum menetap, masih kesana kesini di antara CMM dan Sukamana. Ya, mohon doanya aja proses perjuangan ibadahnya minta dilancarkan. Amin. Dan jalinan silaturahmi dengan orang-orang CMM juga tidak terputus. Kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz, mau bertanya tentang zakat fitrah. Untuk tahun ini berapa ya untuk nisab yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu, Pak Ustadz? Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan kita mengisi rangkaian-rangkaian ibadah kita selain berpuasa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orientasi daripada berpuasa itu sendiri bahwa supaya kita manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya di situ ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Ya, jadi yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau manusia, isi dunia ini memang manusia. Di antara yang beriman juga banyak yang tidak beriman. Ya, makanya seringkali kita mendengar dari para asatid, kalau mereka tausiah, ada celotehan, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menginjak puasa yang ke-17 ya. Ya, 17 itu biasanya identik dengan nuzul Quran sebenarnya. Ya seharusnya alangkah baiknya diarasi sendiri yang namanya nuzul Quran, seharusnya diperingati
supaya menjadi giroh bagi kita, semangat bagi kita bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada suatu momentum yang sangat luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, 17 bulan Ramadan, seperti yang kita peringati di tempat-tempat yang lain. Kemudian di Arasir yang mudah-mudahan bisa segera gitu ya, napak tilas lah istilahnya, itu ngalalanya kalau bahasa orang Sunda mah ya. Sekarang umpama diperingati supaya nanti kedepannya terbiasa, itu terbiasa masyarakat jamaah di sini pun kalau kegiatannya sudah terbiasa maka kedepannya pun langkahnya terasa ringan karena sesuatu yang sudah biasa ya, bisa karena biasa seperti itu. Nuzulul Quran itu sangat penting untuk diperingati ya. Selanjutnya selain berpuasa juga kita tarawih, alhamdulillah seperti yang kita laksanakan. Dan di dalam rangkaian ibadah Ramadan ini nanti yang terakhir kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini adalah pembersihan jiwa kita sebagai manusia. Tentunya setelahnya kita gembleng, kita wacana di muka di bulan puasa ini, kita berpuasa, bertarawih, bertadarus, dan di akhirnya nanti kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dan ukuran zakat fitrah itu sendiri, kalau beras itu ya, Imam Syafi'i biasa beras 3 liter 7,5 yang jadi memang sudah ada informasi bocoran-bocoran bahwa untuk tahun ini tiap tahun kan beda ini kalau dirupiahkan ya. Kalau dirupiahkan, dan untuk tahun ini bocorannya 42.000, tetapi kalau kita mengacu kepada beras yang ada, takaran beras 3 liter 7,5 ini berarti Rp45.000. Jatuhnya untuk dirupiahkan menjadi Rp45.000. Dan insya Allah kita doakan masyarakat kita, jamaah kita semuanya yang memang kondisinya mampu ya untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena ini penting adalah sebagai pembersihan jiwa kita supaya kita nanti setelahnya Idul Fitri, yang namanya juga Idul Fitri kembali fitrah, kita kembali menjadi orang-orang yang suci, bersih dari berbagai dosa-dosa. Sebagai manusia tentunya kita banyak sekali dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya, seperti itu. Barangkali nanti dari asatidz lain bisa disambungkan lagi. Terima kasih. Terkait ini tadi dikatakan bahwasanya zakat itu wajib ya untuk seluruh umat muslim yang mampu. Nah, bagaimana jika ada orang yang dia keadaan ekonominya itu tidak mampu sama sekali untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, apakah masih diwajibkan dengan catatan meminjam kepada tetangga atau teman untuk membayar zakat, atau kewajiban itu udah nggak jadi wajib lagi gitu karena dia memang tidak mampu? Kalau kondisi ekonominya seperti itu, terhadap orang seperti itu kriterianya tentunya itu tidak wajib. Bahkan dia sebaliknya adalah menjadi orang yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat itu tersendiri. Tidak boleh untuk zakat kita utang pinjam, itu tidak boleh. Berarti kita kalau seperti itu memang kondisi kategori orang yang tidak mampu untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian gini Ustaz, ketika mau membayarkan zakat fitrah Ustaz, sebenarnya yang ketika menyerahkan kepada amil, kepada yang yang termasuk mustahik, itu harus kepala keluarganya, apa boleh istrinya, apa boleh anaknya Ustaz, apa gimana? Yang menyerahkan zakat fitrah ya, sebenarnya di dalam keluarga itu kalau lebih utamanya tentunya orang tuanya, bapaknya. Tapi kalau misalkan berhalangan bisa diwakilkan dengan yang lainnya, dibatalkan dengan anaknya gitu ya, yang lebih tua. Seperti itu tidak ada masalah kalau untuk tidak ada masalah kalau untuk penyerahan zakat fitrah, karena nanti di tempat
penerimaan sendiri kan ada asatidnya, yang ijab kabulnya itu kan biasanya dituntun bacaannya, ya akadnya itu dituntun kan. Ada yang membimbing. Ada yang membimbing, insya Allah sah. Kalau gini misalkan Pak Ustadz, kita mau membayar zakat, tapi kita langsung ke orang yang membutuhkan gitu, itu boleh apa tidak Ustadz? Kalau seperti itu boleh. Oh boleh. Tidak ada masalah kalau mau langsung. Tetapi lebih utamanya kalau memang di sini umpama di Arasid sudah terbentuk ambil zakatnya, ya nanti mentasarufkannya juga nanti oleh orang-orang yang amilin ini, yang didata tuafannya, fakir miskinnya, ya orang-orang yang nggak mampunya Sebagai mustahiknya. sebagai mustahiknya, supaya nanti tepat sasaran. Betul. Ya, andai kata pun misalkan secara pribadi mau kepada si mustahiknya langsung, ya itu sih nggak apa-apa, gitu. Dengan asal disertai dengan niat dan ijab kabulnya yang benar. Oh, betul. Kalau Sesuai syariat. kalau janda termasuk mustahik bukan Pak Ustadz? Tergantung janda juga, kalau jandanya seperti Siti Khadijah yang kaya raya itu bukan termasuk. Bukan termasuk. Ya, kalau jandanya ya ribuh lah, secara ekonomi itu harus dikasih. Mas, saya punya pertanyaan, beberapa pertanyaan. Nah, mungkin ini kan edukasi juga ya buat yang lain. Iya, iya. Tolong jelaskan itu apa artinya amil, kemudian mustahik, kemudian muzaki, ya itu tolong dijelaskan. Dan untuk pembagian hasil zakat itu amil ya berapa persen gitu dari zakat. Kemudian galibnya di kita itu kan setiap kepala keluarga ya sebagai mustahik. Nah, apakah pembagiannya itu satu keluarga, satu kakak, atau per kepala, per orang gitu loh, pembagian zakatnya gitu. Satu aja nanti lah. Untuk menjawab dari pertanyaan Ustadz Ali, di mana tadi ada beberapa pertanyaan. Punten sedari tadi pertanyaan yang pertama itu apa ya? Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu amil, muzaki, mustahik. Baik. Untuk satu-satu dulu ya, supaya kita fokus dengan satu pertanyaan dan fokus dengan memberikan jawabannya juga. Satu yaitu terkait masalah amil. Maka tentu terkait masalah amil itu sendiri adalah seseorang yang memang diberikan mandat oleh pemerintah, itu disebutnya amil. Nah, lantas bagaimana kedudukan dari seperti musola-musola, masjid-masjid yang mengadakan kepanitiaan, maka itu tidak disebut amilin, tapi itu disebutnya adalah sebuah unit yang dimana unit tersebut adalah sebagai penampung yang menjembatani. Makanya di situ ada yang disebut amil, ada yang disebut muwali, ada yang disebut muwala. Jadi antara amil dan muwala ini tentu hal yang berbeda. Muwala dan muwali adalah seseorang yang memang mereka diberikan mandat atau kepercayaan, yaitu oleh amil yang telah mendapatkan mandat langsung dari pemerintah. Nah, itu yang pertama. Nah, makanya untuk muwali dan muwala ini tidak punya hak dalam istilahnya pembagian tersebut. Ya, tidak punya hak. Beda dengan amil. Ketika amil, maka di situ ada bagiannya sebagai amilin untuk hak, yaitu dari istilahnya bagian yang dari fitrah tersebut, yaitu sebanyak 25% dari per 100. Ya, nah itu satu. Yang selanjutnya terkait masalah mujaki. Mujaki ada mustahik apa mujaki? Mujaki adalah di mana mujaki ini adalah orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan dalam satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Kosim. Pertanyaannya itu bagaimana dengan yaitu orang yang tidak mampu, yang untuk punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka hal ini tentu dijawab yaitu oleh sebuah hadis bahwa Rasulullah menyampaikan wala fitratan ala maksuru huwa man lam yufaddil an quwwati.
di antaranya tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat. Nah, jadi mereka itu ya kembali seperti apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Abdul Karim. Mereka itu bukan punya kewajiban untuk mengeluarkan, melainkan mereka punya kewajiban untuk menerima. Itu diantaranya supaya menjadi sasaran-sasaran kita ini tepat. Makanya kenapa di dalam zakat fitrah ada kepanitiaan. Maksudnya adalah supaya semuanya ketika dalam pengkontribusiannya itu transparan dan yaitu bisa tepat dalam sasarannya, karena di situ ada data yang akan diambil. Nah, itu diantaranya. Yang selanjutnya yaitu terkait masalah mustahik, yaitu orang yang hak menerima. Di antara asnaf tersebut, sebagaimana kita ketahui, di mana asnaf itu ada 8 golongan. Nah, andai kata dalam ibaratnya kita kembali ke kepanitiaan, maka tadi panitia tidak punya hak untuk mengambil dari bagian tersebut, tidak punya hak. Bahkan hukumnya akan menjadi dosa ketika panitia mengambil di situ. Maka untuk mensiasati itu, maka tentu dari panitia ini katakanlah ibaratnya seperti pengersal, Abdul Karim masuk dalam kepanitiaan, Ustaz Qasim masuk dalam kepanitiaan. Maka ini adalah orang-orang yang bergerak di dalam sabilillah. Maka yang akan kita ambil masalah sabilillahnya, bukan menjadi amilnya. Nah, itu jadi ada hak dalam bagian tersebut adalah dalam bergerak sabilillahnya. Nah, itu untuk yang berhak untuk menerima. Berarti muwali sama wali juga itu masuk fisabilillah. Itu kita akan melihat mereka dalam seperti kita membentuk dari kepanitiaan. Maka kepanitiaan yang kita ambil setidaknya mereka yang bergerak dalam bidang agama. Nah, artinya berarti mereka akan dimasukkan dalam kategori yaitu fisabilillah. Oh, ternyata tidak di fisabilillahnya. Tapi ini orang yang kita rekrut adalah mereka orang-orang yang membutuhkan, artinya orang miskin. Nah, orang miskin pun akan masuk dalam kategori yaitu dari bagian asnaf tersebut. Berarti masuknya ke asnaf yang ke bagian orang miskin. Nah, itu adalah merupakan supaya tidak menjadi dosa, katakanlah sebagai ketua panitia, supaya tidak menjadi dosa dalam pembagian tersebut, maka tentu akan mengambil dari beberapa versi tersebut. Dari 8 asnaf itu apa aja, Ustaz? Dari 8 asnaf itu? Ya, salah satunya kan dari 8 asnaf itu adalah satu yang namanya yaitu orang fakir, orang miskin, yatim piatu, orang jompo. Nah, itu kan diantaranya orang-orang yang berhak, orang fisabilillah, orang gorim, itu orang yang terlilit dengan hutang. Tapi punten, terlilit hutangnya itu bukan karena ibaratnya kita ngambil perum, ngambil rumahnya 5, terlilit hutang, ngambil mobil, ngambil motor. Itu mah unsur kesengajaan. Beda lagi, ibaratnya kita nih bergerak dalam bidang usaha, ternyata dalam usahanya ini bangkrut sehingga kita terlilit hutang dari usaha tersebut. Nah, itu baru masuk dalam kategori gorimin. Kalau orang yang sengaja main Ustaz ngambil mobil, ngambil motor, ngambil rumah, terlilit hutang, ya itu tidak masuk dalam kategori gorimin. Kalau seperti itu orang Peru semuanya gorimin. Nah, itu diantaranya Ustaz. Terus untuk pembagian untuk mustahik itu apakah per kepala apa per kakak gitu loh? Nah, itu dalam pembagian itu adalah sebuah teknis ya. Dalam pembagian itu satu memang sebuah teknis, yang kedua juga memang ada haknya untuk kita bagikan. Contoh ibaratnya dalam satu keluarga kita akan lihat juga keluarga ini, ya keluarga ini kita akan lihat juga. Andai kata ibaratnya dalam satu keluarga ini memang benar-benar sangat membutuhkan, maka boleh dalam setiap keluarga tersebut, yaitu dalam setiap kepala. Contoh ibaratnya satu keluarga, ibaratnya saya, di keluarga saya ini ada anak yatimnya, ibaratnya ya, artinya berarti di situ ada bagian dari mereka tersebut. Nah, boleh untuk ibaratnya dibagikan. Contoh, atau ibaratnya saya nih orang yang termasuk dalam ibaratnya orang yang fakir. Artinya kan kalau orang yang fakir itu saat ini nemu makan, besoknya nggak nemu makan. Nah, seperti itu. Nah, boleh itu dalam setiap kepala boleh untuk diberikan. Jadi setiap misalkan satu kakak itu ada 3 orang, Ya. Berarti dalam satu orangnya itu kebagi berapa berapa kilo gitu loh?
Nah, dalam pembagian tersebut tentu kita akan melihat dalam pembagian tersebut itu mah adalah merupakan dalam pembagian itu katakanlah kalau dari amirin itu amirin yang akan mengatur apakah nanti dalam beras tersebut andai kata dibagikannya 3 kilo semuanya bisa kebagian enggak. Kalau baca tidak kebagian jangan memaksakan 3 kilo gitu. Kenapa? Karena kita akan lihat data juga. Ketika ibaratnya data orang ini yang mustahiknya ini ada 100 orang, dibaca berasnya cuma ada sepintal, kan nggak mungkin kita membagikannya itu dengan ukuran yang besar. Kita akan mengimbangi dari data tersebut supaya semuanya terbagi. Jadi tadi untuk anak yatim dan para janda itu jika kondisinya dia fakir atau miskin baru berhak menerima. Iya, janda kaya mah. Baik, terakhir pertanyaan terakhir Pak Ustadz, terkait tadi kepanitiaan zakat fitrah gitu ya. Kepanitiaan zakat fitrah, misalkan panitia butuh makan buat konsumsi, misalkan beli kopi, beli teh, boleh tidak ngambil dari uang zakat, misalkan uang zakat, terus sambil tadi ketika menerima zakat kemudian sebagian yang masuk itu digunakan untuk operasional zakat seperti beli konsumsi untuk yang jaga ataupun yang lain sebagainya. Dan terakhir mungkin sebagai penutup dua patah kata terkait ajakan untuk kaum muslimin untuk segera menunaikan zakat fitrah. Enggak, Ustaz. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya boleh tidak ketika ada zakat yang masuk berupa uang misalkan Ustaz itu dipergunakan untuk operasional zakat kepanitiaan zakat fitrah. Ya, itu sih sebenarnya tidak boleh. Biasanya kalau di saya, selain orang menunaikan zakat fitrah, juga ada yang infak sodako. Artinya dari situ. Kalau untuk zakatnya tidak diganggu, nanti ditasarukan ya sebagaimana mestinya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai, sesuai yang masuk, zakat fitrah yang masuk dan mustahik yang ada gitu ya. Gitu. Tapi untuk misalkan biaya operasional biasanya kalau di saya sendiri mengambil daripada yang infak sodako yang itu pun sudah dimaklumi oleh semuanya. Kita sudah sepakat di situ untuk operasionalnya mengambil daripada infak dan sodako. Biasanya ada selain zakat fitrah orang menyisihkan infak sodakonya yang itu sendiri mereka sudah memahami bahwa di situ ada operasional. Ya kadang-kadang kan kita terkadang itu suka melebur beras itu lalu dikeresekin berapa mustahik yang mendapatkan umpama 5 liter beras itu kan harus ada yang kerja dan itu sudah dimaklumin bahwa di dalam operasional itu kan membutuhkan istilahnya biaya untuk itu, makanya ngambilnya dari infak dan sodako itu seperti itu. Ya, terakhir Ustaz, punten untuk ajakan kepada kaum muslimin sahabat Seram Ar-Rasyid untuk semangat untuk dalam menunaikan zakat fitrah. Oke, Baik, pemirsa. untuk menjadi motivasi di dalam mengeluarkan zakat fitrah, tentunya kita akan mengambil bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri qamaratul saum minar rafsi wal lam, bahwasanya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa maka tentu akan ditutup sebagai penyempurna adalah yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah, di mana zakat fitrah tersebut akan mampu yaitu membersihkan segala kotoran yang ada pada diri kita, dalam arti yaitu dosa-dosa kita akan kembali ke fitrah. Maka untuk itu dalam setiap butir beras maka tentu itu akan menjadi nilai yang sangat luar biasa. Maka tentu hal ini juga merupakan motivasi bagi kita bagaimana untuk senantiasa
berupaya untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah karena begitu amat besarnya fadilahnya, dan juga kita yang tentu manusia yang penuh dengan kotoran, manusia yang penuh dengan dosa, maka dosa-dosa tersebut insya Allah dengan fitrah maka akan kembali dengan fitrahnya. Baik Pak Ustaz, terima kasih Ustaz Abdul Karim, Ya, Ustaz sama-sama. Rahman, Ustaz Ali Basa, Al-Bukhari, Al-Bunadi yang telah menyampaikan ilmunya. Baik teman-teman semuanya, sahabat Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada, jangan lupa follow channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman semuanya agar kita terus memberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Kang Marbot dan Kang Deki pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.